warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat taraweh dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimahumullah, puasa kita sudah 22 hari. Berarti nanti malam itu malam 23. Berarti puasa kita sudah berada di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu ada namanya ibadah yang khusus yang disebut iktikaf. Merutinkan diri, berdiam diri dalam masjid untuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada saat atau waktu tertentu yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini setara dengan kebaikannya dengan 1000 bulan. Sehingga ada seorang itu yang selama 83 tahun siangnya berjihad, malamnya melakukan sholat malam. Itu kalau dipuri dengan Lailatul Qadar itu pur sama. Oleh karena itu jadi penting bagi kita, karena saat ini adalah merupakan puncak daripada puasa itu, supaya kita bisa memperoleh dua-duanya. Tapi ini sudah saya bahas tadi di dalam ceramah saya menjelang berbuka. Tapi akan saya sampaikan materi yang lain terkait dengan situasi di malam Qadar ini, yaitu nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu memang ada dua. Yang satu menganggap tanggal 17, yang keduanya menganggap tanggal 24 Ramadan. Yang tanggal 17 mengacu kepada sebuah hadis bahwa turunnya Quran itu bertepatan dengan yaumataqal jam'an, bertemunya dua pasukan kafir dan iman itu pas tanggal 17 Ramadan. Tapi firman Allah menyatakan lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Qadar. Malam Qadar itu berada di tanggal 20 ke atas. Maka dalam beberapa hadis disebutkan itu tanggal 24. Jadi ada beda. Tapi ternyata perbedaan ini sebenarnya tidak beda. Menurut Ibnu Abbas, bahwa Quran yang turun pertama kali itu ada 30 juz lengkap dari Batul Izzah ila sama'id dunya, ke langit dunia. Itu sekaligus 30 juz. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tanggal 17 itu menurut beberapa ulama itu adalah Quran yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat. Hal seperti itu. Wallahu alam benar atau tidaknya, tapi yang jelas Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, merupakan kitab yang mulia yang untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Karena fungsi dalam Quran itu disebutkan oleh Allah dalam Quran adalah hudalinnas, petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu fungsi Quran. Jadi Allah ciptakan manusia itu dilengkapi dengan petunjuknya supaya apa? Supaya baik.
Wong kita beli sepeda motor aja ya pakai buku petunjuknya sepeda motor, bagaimana merawat sepeda motor supaya baik. Ada petunjuknya. Manusia juga begitu, diciptakan oleh Allah, dikasih bukunya sekalian. Bahkan lebih khusus lagi, Quran ini dijadikan pedoman hidup untuk orang yang takwa. Zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bagi kita yang penting adalah meyakini bahwa Quran itu betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani dan harus kita terapkan. Permasalahannya orang-orang itu, khususnya orang-orang kafir, tidak percaya. Tidak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu Allah. Itu tidak percaya. Bahkan sebagian orang yang Muslim juga tidak bisa menerima Quran secara keseluruhan, masih dipilih-pilih. Oh, yang ini tidak, yang ini dipakai, yang ini tidak, ini dipakai. Masih banyak begitu. Masih ada keraguan-keraguan. Maka kalau kita ragu, ditantang oleh Allah. Qul in kuntum, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad berupa Quran itu, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tadi orang ragu-ragu ditantang oleh Allah, gawe Al-Quran, ayat surat yang bisa menyamai dengan Quran. Ternyata nggak bisa, karena Quran itu mukjizat. Tata bahasanya tinggi sekali. Ayo dengan lihat sajanya itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Mata di sini semua. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Mata ini kof semua. Ada yang bersaja api. Itu tidak bisa menandingi mereka. Kata Allah, fa ilam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuatnya dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini Quran. Oleh karena itu kita mantapkan bagaimana kita yakin kepada Quran ini, supaya cinta kepada Quran. Quran mukjizat. Di mana mukjizatnya? Ini banyak penyelidikan orang-orang kafir itu menyelidiki Quran. Ternyata Quran betul-betul wahyu Allah. Tidak bisa dipungkiri lagi. Seperti yang terjadi di negeri gajah itu, negeri Thailand. Seorang profesor doktor bernama Tajaten menyelidiki sebuah ayat. Ayatnya ada di dalam Quran surat 4 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada Quran, maka kelak api yang kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka dapat merasakan sakit terus-menerus. Ini Quran. Ternyata dia setelah membaca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore menyatakan yang sama tentang kulit. Bahwa kulit itu kalau sudah hangus, maka kulit itu sudah tidak terasa lagi karena saraf sensariknya sudah rusak. Jadi keterangan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran itu cocok, sama dan sebangun. Maka tidak mungkin itu buatan Muhammad, karena Muhammad orang umi. Kalau Muhammad itu seorang doktor, pantas. Muhammad itu orang umi. Justru keumiannya ini menjadikan mukjizat. Banyak sekali dalam ayat-ayat yang diterangkan di dalam Quran itu, bahwa kebenaran Quran itu luar biasa, termasuk kejadian manusia. Berasal dari apa? Dari saripati yang berasal dari tanah, lalu dirubah oleh Allah jadi nutfah, menjadi sperma itu lalu menjadi alaqah menjadi mudghah. Ini selama 40 harian berada di dalam rahim. Lalu setelah 120 hari diberi nyawa. Maka orang hamil itu ketika 120 hari mulai bergerak. Dan itu terus sampai menjadi janin dan lahir
itu prosesnya seperti ilmu pengetahuan. Sehingga seorang dokter menyelidiki itu tidak mungkin itu buatan Muhammad, karena Muhammad seorang umi. Bagaimana dia bisa bicara tentang ilmu kedokteran? Tidak mungkin. Oleh karena itu Quran betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dua orang dokter itu akhirnya masuk kepada Islam. Lah kalau orang kafir aja begitu yakinnya kepada Quran, kenapa kita tidak? Harus yakin. Karena prinsip orang beriman itu Allah memberikan kita syariat puasa itu untuk kebaikan kita. Allah kasih sayang kepada kita supaya kita terbentuk menjadi orang takwa. Ya, orang takwa diberi surga oleh Allah. Oleh karena itu kita jadi penting untuk meyakini Quran sebagai jalan hidup kita. Dan kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena dengan puasa ini walaupun soro tapi untuk kebaikan kita. Sama dengan orang kalau sakit walaupun minum obatnya pahit tetap diminum. Karena apa? Supaya sembuh. Nah ini kalau kesadaran kita bisa seperti itu luar biasa. Ya, mengingat bahwa Allah jadikan syariat puasa ini untuk kepentingan kita sendiri. Maka di dalam ayat firman yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Ini adalah prinsip bagi kita memahami apa yang kita kerjakan berdasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran betul-betul wahyu Allah, bukan buatan Muhammad. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.